Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di kegiatan belajar KB 11. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita sibuk membahas pabrik kata, derivasi, dan aturan jalan raya infleksi. Hari ini kita akan memarkir kendaraan kita sejenak. Kita akan masuk ke gudang penyimpanan utama dalam bahasa Arab, yaitu kategori nomina, atau dalam istilah Arab disebut ism. Jika kita membandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, konsep kata benda itu relatif sederhana. Kata buku, ya buku. Kata book, ya book. Informasi tentang jumlah atau posisi biasanya ditambahkan dengan kata lain atau urutan kalimat. Tapi, dalam morfosintaksis Arab, sebuah ism bukan sekadar label nama benda. Sebuah ism adalah gudang penyimpanan data yang sangat padat. Bayangkan, satu kata nomina Arab sebagai sebuah microchip. Di dalam satu kata yang pendek itu, ia membawa beban informasi yang kompleks secara simultan. Apa gendernya? Berapa jumlahnya? Apa status sosialnya dalam kalimat? Dan apakah dia benda spesifik atau umum? Hari ini, tugas kita adalah membongkar isi gudang tersebut. Kita akan membedah 3 fitur utama yang wajib ada pada setiap nomina. Sistem bilangan, kasus gramatikal, dan definiteness kekhususan. 1. Sistem bilangan. Tripartite 3 bagian pertama. Mari kita lihat kuantitas. Bahasa Arab menganut sistem tripartite. Mufrad tunggal atau singular muthan, ganda atau dual. Ini fitur unik yang jarang dimiliki bahasa modern lain. Jamak atau plural, yang paling menantang bagi seorang analis bahasa, bukanlah bentuk tunggal atau dual. Karena dual punya penanda jelas, ni atau aini. Tantangan terbesarnya ada di bentuk jamak. Kita mengenal jamak s, lim jamak teratur, atau sound plural. Ini mudah. Ibarat Lego, Anda tinggal menempelkan sufiks n untuk maskulin atau t untuk feminin. Bentuk dasar katanya utuh, tidak rusak. Tapi kita punya monster morfologi bernama jamak toks, r jamak pecah atau broken plural. Lihat kata kit, b buku. Jamaknya bukan kit, bn, melainkan kutub. Lihat kata rajul pria. Jamaknya bukan rajul, n, melainkan rij, l. Apa yang terjadi? Tidak ada sufiks yang jelas. Pola vokal di dalamnya dihancurkan dan disusun ulang. Secara fungsi, ini adalah infleksi menunjukkan jumlah. Tapi secara proses pembentukan, ini sangat mirip derivasi perubahan internal. Hati-hati di sini. Jamak toks, R seringkali memicu aturan sintaksis yang unik. Salah satu aturan emas yang harus Anda hafal mati. Setiap jamak taksir untuk benda mati nonakil diperlakukan secara gramatikal sebagai feminin tunggal mufrad muhannats. Jadi, kutub buku-buku itu secara fisik banyak, tapi secara gramatikal dia dianggap wanita tunggal. Unik bukan? Kedua, kasus gramatikal IR, B. Jantungnya nomina poin kedua. Dan ini adalah jantung kehidupan nomina Arab. Kasus gramatikal. Setiap nomina Arab yang masuk ke dalam kalimat wajib memiliki KTP sintaksis atau identitas peran. Tanpa tanda ini, kalimat Arab akan kacau balau karena urutan katanya fleksibel. Ada 3 status utama. Nominatif raf. Biasanya ditandai dengan vokal akhir damah. Ini adalah status untuk penguasa kalimat. Jika sebuah kata menjadi subjek f'il atau predikat awal mubtada, dia wajib marf. Akusatifna, b. Biasanya ditandai dengan vokal akhir fathah. Ini adalah status untuk penderita atau keterangan. Jika sebuah kata menjadi objek maf, l atau keterangan waktu atau tempat, dia wajib mens. B. Genitif jar. Biasanya ditandai dengan vokal akhir kasrah. Ini adalah status bawahan atau kepemilikan. Status ini hanya muncul dalam 2 kondisi. Setelah preposisi harf jar atau sebagai pemilik dalam frasa posesif mudhaf ilai. Ingat, tanda vokal ini hukumnya wajib, bukan dekorasi. Anda tidak bisa seenaknya menempatkan subjek dengan tanda kasrah. Itu pelanggaran morfosintaksis berat yang merusak makna. Dalam bahasa Arab, daraba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr bisa dibalik menjadi daraba Amran. Zaidun Zaid memukul Amr, maknanya tetap sama, karena tanda damah dan fathaniyah mengunci peran mereka. Meskipun posisinya ditukar, definiteness spesifik versus umum. Poin ketiga, definiteness, merifa versus nakira. Apakah benda yang kita bicarakan itu spesifik itu atau umum sebuah? Dalam bahasa Arab, indikatornya sangat biner. Jika spesifik, makrifah, kita gunakan prefiks al-buah. Jika umum nakirah, kita gunakan sufiks tenwe, nun, in. Aturan besarnya, al dan tenwe, in
adalah musuh abadi. Mereka haram bertemu dalam satu kata. Anda tidak boleh mengucapkan Alkit Bun, pilih satu. Alkit, Bu atau Kit, Bun, fitur. Ini menjadi sangat krusial ketika kita masuk ke konstruksi posesif atau frasa penyandaran ide hafa. Perhatikan aturannya yang ketat. Dalam susunan mudhaf kata yang disandarkan dan mudhaf ilah kata sandaran atau pemilik, kata pertama harus telanjang secara morfologis. Apa maksudnya telanjang? Kata pertama mudhaf harus membuang al. Kata pertama juga harus membuang tenwe, n. Bahkan, jika dia bentuk dual atau jamak, dia harus membuang huruf nun di akhirnya. Contoh, kit, b, ni. 2 buku tambah zaid. Saat digabung, nun dibuang menjadi kit, b, zaidin. 2 bukunya zaid. Kenapa harus dibuang? Karena kata pertama itu sudah bersandar sepenuhnya ke kata kedua. Dia tidak butuh al untuk menjadi spesifik. Karena dia sudah spesifik berkat sandarannya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana aturan sintaksis hubungan kepemilikan memaksa perubahan. Morfologis pembuangan afiks. Kesimpulan sebagai penutup kuliah hari ini, mari kita rangkum poin kuncinya. Menganalisis nomina ism berarti Anda harus melakukan scanning terhadap 3 lapisan data, sekaligus jumlah. Apakah dia tunggal, dual, atau jamak dan hati-hati dengan jamak taksir, kasus. Apakah dia marf, mens, b, atau majer? R. Lihat vokal akhirnya. Status. Apakah dia marifah atau nakirah? Lihat al atau tenwe, n-nya. Tanpa memahami ketiga pilar ini, Anda hanya akan melihat deretan huruf tanpa makna struktural. Minggu depan, kita akan mencoba merangkai nomina ini dengan verba dalam kalimat sempurna. Teruslah berlatih, karena ketajaman analisis morfosintaksis hanya bisa didapat dari jam terbang membaca teks. Wassalamualaikum.